Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi susun alif hadzal kitab maridillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li qadai hajatina syudillaina wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lahwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Tilkal jannatu allati nuriku min 'ibadina man kana taqiyya. Masih lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat, yang mengikuti hawa nafsunya dalam menjalankan kemaksiatan, mereka akan dimasukkan neraka jahanam di jurang yang namanya Ghoyah. Nah, orang-orang yang mau tobat, yang iman, yang amal soleh, mereka akan dimasukkan surga, dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun, tidak dikurangi sedikit pun pahala yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, di dalam surga itu, di antara cirinya ini, dalam surga itu bagaimana? La yasma'una ora krungu sapa ahli surga fiya ing dalem al jannah lahwan ing rame-rame minal kalami saking guneman. Ahli surga di dalam surga tidak mendengar omongan sing gak ono faedahe, omongan sing ya gak jelas, rame-rame tok. Tidak ada di dalam surga seperti itu. Illa salama lakin, tetapi ini yasmauna ngrungu sapa ahluhu salaman ing keselamatan, omongane api-api tok. Ya, bahasa api, bahasa elek ya tidak bisa kita pahami hanya dari kacamata dunia. Maksudnya tidak mendengar bahasa jelek itu bagaimana? Apa gak misu, gak ya wallahu alam. Tetapi yang jelas bahasa yang ada di dalamnya adalah bahasa-bahasa yang baik. Namanya surga itu tempatnya orang baik, yang saringan ya. Sehingga apapun yang ada di dalamnya ya kebaikan itu di sini. Walaupun ketika itu sudah tidak ada ukuran baik jelek. Terus kalau dosa kalau ini sudah selesai aturan-aturan yang ada. Minal malaikati sanging biro-biro malaikat alaihi mengatasi ahlihi. Malaikat ngomong kepada ahli surga ya omongan sing apik. Terus kalau bentak-bentak neh omongan enak tok. Au min badihi mutawa setengah ahli ala badin mengatasi setengah, atau di antara mereka sendiri. Jadi omongan baik itu tidak hanya omongan ahli surga kepada ahli surga lainnya, tetapi termasuk omongan malaikat terhadap ahli surga. Jika omongan yang muncul omongan sing api-api itu. Walahum rizquhum walahum lani juga duwe ahli rizquhum utawi ahli rezekine ahli fiya ing dalam jannah bukratan ing dalam waktu esuk wa asyian ing dalam waktu sore. Tiap saat bukratan wa asyiya, baik pagi, sore, siang, rezeki mereka siap sudah. Walahum rizquhum fiha, siap rezeki mereka di surga.
ayala qadrihi madgese ngatasi kira-kirane bukrotan wa asya. Maksudnya bukrotan wa asya di sini ya sesuai dengan perkiraan pagi sore di dunia dalam dunia. Ketika di dunia bagaimana perkiraan saja. Itu surga wis gak ono, pagi sore wis gak ono. Walaysa lan ora ono fil jannati bin dalam surga. Naharun utawi dina wala lailun lan ora bengi. Gak ono nang surga, awan bengi gak ono. Jadi kita ini kadang-kadang memahami surga itu masih dari kacamata dunia, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu perspektif dunia. Ya. Awan berino wis gak ono, ono sing nakon itu gak peteng kabeh, ngomong peteng kabeh itu pertanyaan itu adalah perspektif dunia. Ada yang nanya lagi, kok nang surga kok ketemu bojoku? Nah bojoku itu sudah perspektif dunia juga. Ya. Nggak ada seperti itu. Kok nang surga ketemu nggak dengan anakku? Itu perspektif dunia juga. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Enggak kelambine ya apa? Kelambine ya apa itu sudah perspektif dunia. Padahal nggak bisa. Jangankan yang seperti itu, wong pemirino eka ono. Ya. Bal daun tetapi ini padang wanurunan cahaya badan ing dalam selawase. Surga ya padang terus. Oh berarti rino terus. Nah itu juga pertanyaan dunia itu. Kalau istilah rino bengi wis padang ngono. Kalau ono jambiro ini, kalau ono jambiro. Ini kalau ada yang berpikir ke sana itu kadang-kadang kita itu masih membawa pikiran dunia untuk menganalisis surga. Ini gak nyambung. Nah ini sebagian kecil saja Allah menceritakan bagaimana di surga itu. Tilgal jannatu tai mengkono surga allati kang nuridu marisaken ingsun nuti tegese bareng ingsun wa nunazzilu lan nurunaken ingsun min ibadina saking pira-pira kawula ingsun maning wong kana kang ana sapa mandaki yen iku wong kang takwa bitaati kelawan taat ing Allah. Nah surga sing enake kaya ngono iku mau Allah akan memberikan pada orang-orang yang taqiyah, yang takwa. Takwa itu secara sederhana melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, kan gitu kan. Kita sering memahami takwa itu ya melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi secara sederhana ya bitaatihi ini, taat kepada Allah itulah bentuk dari ketakwaan. Sehingga kalau ada yang nanya bedanya apa iman karo takwa? Iman itu apa jenenge dasare, takwa itu sudah hasil dari iman. Jadi takwa itu ukurannya mestinya sudah kelihatan, tidak dalam ranah pikiran saja, tidak dalam ranah keyakinan saja, tapi sudah bentuk dari iman, itulah takwa. Sehingga orang sering mensejajarkan atau mengurutkan iman takwa kita bagaimana, kan gitu kan ya. Takwa itu bukti dari iman. Sama-sama, emang ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Iman tanpa takwa ya percuma, takwa tanpa iman ya percuma. Itu satu kesatuan. Nah, surga-surga yang diceritakan oleh Allah tadi itu adalah diperuntukkan untuk hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah. Nah, titik ayat ini. Wa nazala lan turun lamma ta'akhkhara nalikane kendu al-wahyu wa wahyu ayyaman ing dalem pira-pira dina. Suatu hari kok kayaknya sudah lama ini wahyu tidak turun. Rasulullah mikir gitu, kok suwi ya wahyu gak turun ini.
Faqala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril maring Jibril. Kemudian Rasulullah ngendikan sama Jibril. Yang seperti ini juga begitu. Sering kita ini memahami Rasulullah itu seperti kita, sehingga ada yang ngomong so iso uang kok ngomong sampai malaikat nih. Itu pertanyaan kan dari perspektif kita. Nah kalau Rasulullah ya bisa-bisa saja, itu hal yang mudah. Nah, cuman kadang kita itu memahami sesuatu itu dari sering ya, bahkan selalu memahami dari perspektif kita. Jangankan melihat Rasulullah, melihat temannya saja itu loh, dari perspektif kita, maka sering gak nyambung kita itu. Maka sering sekali kita itu muncul rasa iri, dengki, mangkel, gak senang itu ya karena melihat sesuatu, melihat orang lain dari kacamata kita. Melihat orang begini kok begitu sih, mestinya kan begini, akhirnya nyalah akhirnya dari kacamata kita saja, padahal mestinya kan dia bagaimana sih. Sama dengan ini, kita melihat Rasulullah kok bisa dialog sama Jibril. Oh, melihatnya dari kacamata Rasulullah. Oh, Rasulullah ya sing maklum lah. Ya, kalau kayak ini ngono ya palsu. Kalau kita cerita kemana-mana, aku mari ngomong mbak Jibril ya seperti itu, jelas palsunya. Jadi mohon memahami sesuatu itu jangan hanya dari kacamata kita. Lo berarti lah nanti nggak ada kejelasan aturannya. Ya ada. Tapi dari kacamata mana itu yang harus kita pahami. Contoh melihat kemaksiatan, ya jangan dari kacamata kita saja, tapi kacamata agama kita pakai di sana. Sehingga akan ketemu ini benar apa enggak sih. Tapi kalau dari kacamata kita saja, akhirnya melihat kemaksiatan, aku gak oleh itu dosa itu. Aku biar gak oleh kok. Nah, akhirnya ngono. Jadi ukurannya dari dirinya, bukan dari kacamata agama. Gak oleh itu. Soalnya dia Nabi ya disayani ya Mbak ya. Nah, jadi ukurannya dari diri. Tapi dari aturan bagaimana sih? Al-Quran bagaimana? Hadis bagaimana? Aturan agama bagaimana? Nah itu kita pakai ya, sehingga nyambung pikiran kita. Nah ini juga gitu. Rasulullah lama nggak dapat wahyu. Biasanya ini bolak-balik oleh wahyu kok suwi kata kok Jibril. Nah akhirnya Rasulullah nanya ke Jibril, ma yamna'uka an tazurana, ma iku apa yamna'u tawi nyegaka ing sira. Istifham seperti ini itu boleh mubtada, boleh khobar muqaddam ya. Jadi sampai jangan heran ma-nya ini, nah istifham ma pertanyaan ini bisa jadi mubtada atau bisa jadi khobar istifham. Ma utawi apa kalau dijadikan mubtada, ma iku apa kalau dijadikan khobar muqaddam. Mau tawi apa yamna iku nyegah apa maka ing sira anta zuruna ing yen ziarah panjenengan na ing kita ingsun. Maksudnya Jibril apa sih sing garai sampean gak teko meneh gawe nyampekno wahyu iki. Rasulullah ngendikan dan tanya ke Jibril. Nah kemudian turun ayat ini, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wa ma nanazzalu lan ora turun ingsun illa bi amri rabbika, ing kelawan perintah pangerane panjenengan. Rasul kita ini, saya tidak turun kecuali atas perintah Allah. Lah ganti perintah mudun lha mudun. Kurang gawean enggak ya, mungkin bahasa kasarannya kan gitu. Ya, saya sesuai dengan perintah Allah. Malaikat itu apapun yang diperintahkan tunduk. Bukan sujud terus, bukan rukuk terus, nyampe wahyu terus. Yang seperti ini terus kemudian ada yang nanya, Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul, pada Nabi. Lu saya itu kalau Nabi, kalau Rasul, apa berarti nganggur Jibril kan? Nah pertanyaan itu kan pertanyaan dari kacamata dunia juga seperti itu. Seolah-olah Allah punya tugas entah yang semari kan gitu. Ya, itu perspektif dunia. Ya nantilah bisa merembet nih. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala ketika kiamat. Saya ini durung kiamat lah kode ini. Nah, muncul pembahaman di sana. Itu pertanyaan dunia.
Kalau pertanyaan dunia, jawaban dunia akhirnya ngawur, ya mungkin ngelap-ngelapi trompetnya. Macam-macam, ya akhirnya muncul jawaban tersebut dunia juga, rusak akhirnya. Malaikat Israel mencabut nyawa. Iya, nikmatinnya si Ciloro, nikmatinnya ratusan kayak bom apa itu yang meledak di Beirut itu, tuh gak bingung nyabutin nyawa. Dari perspektif dunia semua. Ya, ini sama dengan ini. Jibril diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu. Nek gak diperintah mudun, ya gak mudun. Nah, itu Jibril menyampaikan begitu. Lahu iku kedue Allah mau tawi barang baina idina kang dalam antarane kita, yang di depan ingsun, yang di depan saya. Ayyama mana tegese ngarep ingsun min umuril akhirati saking pira-pira perkarane akhirat. Wa malan barang khalfana kang dalam uri ingsun min umuri dunya saking pira-pira perkara dunia. Allah iku dalam Al-Qur'an ini ya. Ini dalam ceritakan seolah-olah Jibril menyampaikan ke Rasulullah, dialog begitu kan. Ya, tapi sebenarnya ini adalah untuk kita, Mas. Ya. Jangan lupa bahwa Quran itu mau cerita apapun itu adalah sebenarnya mukhatabnya yang diajak ngomong adalah kita. Mau cerita tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, mau cerita tentang orang Yahudi, itu pada hakikatnya mukhatabnya tetap kita. Jangan terus baca Quran itu, oh itu cerita biyen ngono ta. Oh ngono ya. Kok iso ngono ya biyen. Tidak hanya itu. Tapi kita itu diomongi sama Quran iki lho, sampean ku ngene mestine gitu loh ya. Sama dengan ini seolah-olah dialog antara Jibril dengan Rasulullah. Tetapi pada hakikatnya ini menyampaikan kepada kita ya, bahwa Allah itu loh ya, melingkupi semua yang ada, baik yang di depan maupun yang di belakang ya. Wa malan barang baina zalika kang dalem antarané mengkono-mengkono ma aidina wa ma khalfana, baik di antaranya ya, baik masa depan, masa lalu, atau di antara masa depan dan masa lalu, semuanya ada dalam genggaman Allah ya. Aima tegese barang yakunu kamono apa min hadzal waqti saking iki waktu ila qiyamis saati temu kemaring terjadi kiamat sampai kiamat nanti, semuanya ada di dalam genggaman Allah mulai dari dulu sampai sekarang. Makanya kan di antara Asmaul Husna itu adalah Al-Awwalu wal Akhiru. Allah itulah yang awal, Allah itulah yang akhir. Lha ngene iki ya ana sing memahami perspektif dunia bareng, Mas. Ana sing awal, ana sing akhir. Berarti sadurunge awal ya apa? Lah kan gitu kan. Marine akhir ya apa? Memahaminya dari perspektif dunia lagi. Seolah-olah orang yang mondok pertama kali di sini di A, berarti sebelumnya tidak ada yang mondok. Itu kan perspektif dunia. Orang yang terakhir makan di sini adalah si A, berarti setelah terakhir kan masih ada kejadian-kejadian. Itu pemahaman dunia. Tapi kalau sudah Asmaul Husna al-awwalu wal akhiru, yang awal dan yang akhir, ya awal, yang paling awal lu masih ada, berarti belum awal itu. Ini akhir, setelah akhir kok masih ada, ya berarti belum akhir. Awalu wal akhir. Nah ini Allah begitu. Mulai dulu sampai sekarang, bahkan nanti sampai kiamat, bahkan setelah kiamat, Allah lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Ai lahu yu tegese iku keduwe ma. Ai lahu tegese iku keduwe Allah ilmu dzalika ta ngawruhi mengkono-mengkono kabeh jami'i sikabehane dzalik seluruhnya. Semuanya dalam pantauan Allah, dalam keilmuan Allah, semuanya. Makanya kan la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah khawatir, Allah bersama dengan kita. Ya, tapi jangan kemudian fatalisme, semuanya diserahkan kepada Allah. Kita sebagai santri ya gak usah terlalu mikir kedunian yang kemudian nanti membuat kita malah susah melupakan Allah. Kerja harus, tapi yakinlah
bahwa semuanya diatur oleh Allah. Kok durung oleh kerja, ojo lali sama Allah. Allah mengatur seperti itu. Yang penting kita berusaha. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Ini urusan keyakinan. Kalau kita nggak yakin, susah. Wa ma kana rabbuka nasiya wa ma kana lan ora ana rabbuka sapa pangeran sira nasiyan iku zat kang lali. Allah tidak lupa, Allah boten sare, Allah boten lali sama kita. Ya, bimana nasiyan kelawan makna nasiyan wong kang lali ai tarikan zat kang ninggal lahu maring Muhammad boten. Jibril lami boten ketemu Rasulullah itu bukan berarti terus Allah lali karo Nabi Muhammad ngono boten. Wa makana rabbuka nasiya, Allah tidak lupa Rasul. Bidakhiril wahyi kelawan ngakhirakan wahyu angka saking sira. Tidak, Allah tidak lupa. Walaupun lama wahyu ini tidak turun, itu bukan berarti Allah tidak lupa dengan panjenengan Rasul. Nah, ini dialognya Jibril dengan Rasulullah setelah Rasulullah merasa lama nggak mendapatkan wahyu. Ini bentuk kerinduan Rasulullah terhadap perintah Allah ini. Kalau wahyu turun itu kan berarti Allah masih memberikan begini, petunjuk begini dan lain sebagainya. Ya mestinya kita juga begitu. Kok suwi gak mau Quran, ya sama kondisinya seperti itu. Suwi gak mau Quran kok biasa-biasa saja, ya berarti gak bodoh, gak bisa niru Rasulullah. Tapi kok suwi gak mau Quran, rasanya Jibril suwi gak mau ya pusing. Nah mestinya ngono mikirin. Kayak Rasulullah lama gak dapat wahyu, mikirin kok suwi ya gak oleh wahyu. Kan kadang-kadang gak mikir ke sana, suwi gak ngaji mana ya biasa lah. Pikiran kita masih belum ke sana. Malah merasa enjoy suwi gak ngaji ketimbang bolak balik ngaji. Gak bisa menikmati soalnya. Ya Rasulullah menikmati. Sehingga nek suwi gak oleh wahyu ngono mikir kok suwi gak ono ngaji ngene. Rabbus samawati wal ardi wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa tasami wallahu hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.